Halo, perkenalkan nama saya Rada Rizkyanti Patoding. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, program studi informatika dengan mata kuliah saya interaksi manusia komputer. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai review jurnal yang termuka atau user interface pengguna masa depan. Ada 2 poin yang akan saya bahas. Yang pertama itu penjelasan mengenai antarmuka atau user interface pengguna masa depan, dan yang kedua kerangka kerja interaksi. Oke, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu interaksi atau user interface pengguna masa depan. Antarmuka pengguna masa depan, generasi antarmuka pengguna pada masa akan datang menuju kepada penambahan unsur-unsur animasi, objek, dan audio atau suara dan bunyi. Unsur 3 dimensi juga telah ditambah pada antarmuka pengguna modern dalam pembentukan sekitar dunia maya. Antarmuka pengguna masa depan lebih berorientasi kepada objek daripada segi pengolahan data dan fungsi. Contoh-contoh antarmuka masa depan. Yang pertama itu ada embodied interaction, interaksi yang menggunakan gerakan tubuh untuk memberikan input ke komputer seperti gerakan tangan atau yang lain tanpa menggunakan mouse atau keyboard, misalnya pada film Minority Report atau Iron Man. Yang kedua itu ada 3 dimensi virtual reality atau kenyataan semu, pada dasarnya merupakan pemodelan objek yang meniru objek-objek realistis. Kemudian virtual reality juga digunakan untuk membuat permainan di mana manusia ikut aktif di dalamnya dengan memakai sensor kepala atau headset, sensor tangan atau glove, dan sensor kaki atau walker, maka gerakan manusia diintegrasikan menjadi gerakan dalam game. Aplikasi-aplikasi utama dari virtual reality adalah sebagai berikut. Yang pertama ada manufaktur, yang kedua ada arsitektur, yang ketiga ada militer, yang keempat ada kedokteran, yang kelima ada pendidikan, dan yang terakhir adalah hiburan. Berbagai software pemodelan 3 dimensi telah tersedia, antara lain yang pertama ada Maya, pemodelan karakter seperti manusia, hewan, dan animasinya yang digunakan oleh pembuatan film di Hollywood. Kemudian ada Blender, pemodelan objek, karakter, dan animasi. Kemudian ada 3 dimensi Studio Max, pemodelan objek 3 dimensi dan animasi. Kemudian ada Langwave 3 dimensi, pemodelan objek 3 dimensi, dan juga ada Poser, pemodelan objek 3 dimensi, karakter, dan animasi. Salah satu skrip untuk pemodelan 3 dimensi yang dirancang untuk web browser adalah VRML atau Virtual Reality Modeling Language, dengan objek dasar kotak atau box, bola atau sphere, silinder, dan kerucut atau cone. Contoh pemodelan objek dengan VRML adalah disajikan pada gambar sebagai berikut. Ini dia teman-teman gambarnya. Oke, contoh yang ketiga itu ada sensing effect, membantu manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari sesuai dengan keadaan lingkungan. Dan yang keempat ada sensor network atau suatu sensor yang diletakkan pada tempat yang jauh dari counter serta bisa mendeteksi penglihatan dan suara yang ada di sekitar lingkungannya. Contoh yang kelima itu ada cyborg, juga dikenal sebagai organisme Sibernetik adalah makhluk dengan kedua bagian biologis dan buatan, misalnya elektronik, mekanik, atau robot. Kemudian contoh ke-6 itu ada augmented reality, adalah teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi dan ataupun 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata 3 dimensi, lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu
dalam waktu nyata. Oke, pembahasan yang kedua, kerangka kerja interaksi. Kerangka kerja untuk memahami interaksi. Kerangka kerja pada dasarnya adalah sebuah struktur yang digunakan untuk mengonseptualisasikan suatu sistem. Dengan kerangka kerja yang tepat, perancang dapat mengonseptualisasikan ruang persoalan secara menyeluruh dan tidak hanya sekedar hasil pencampuran komponen-komponen terpisah. Meskipun secara bersamaan ada kemungkinan mereka juga mampu menerbitkan suatu ruang kerja dan sekelompok perkakas interaksi. Siklus dari tindakan eksekusi evaluasi. Dimulai dari goal, kejadian yang digunakan oleh pengguna, kemudian eksekusi, melakukan tindakan dalam dunia nyata, kemudian dunia nyata, tempat di mana pengguna dapat mengeksekusi tindakan dengan memanipulasi suatu objek. Dan kemudian evaluasi, pengguna melakukan validasi atas tindakan dan membandingkan hasil yang diperoleh dengan goal yang telah ditetapkan sebelumnya. Jarak pemisah eksekusi dan evaluasi. Ini dia teman-teman gambarnya. Jarak pemisah eksekusi. Goal of execution muncul karena adanya jarak antara representasi mental yang dimiliki oleh pengguna dengan komponen fisik dan status sistem. Perbedaan antara keinginan pengguna dengan apa yang dapat dilakukan oleh sebuah sistem atau seberapa jauh sistem tersebut dapat mendukung tindakan yang akan dilakukan. Jarak pemisah evaluasi artinya tindakan kesulitan yang dihadapi pengguna untuk mengartikan suatu sistem dan seberapa jauh artefak yang dimiliki antarmuka untuk mendukung pengguna untuk mempresentasikan suatu sistem. Kerangka kerja interaksi. Kerangka kerja interaksi terdiri atas 4 komponen. Yang pertama itu sistem menggunakan bahasa mesin, kemudian pengguna atau P menggunakan bahasa tugas, yang kemudian masukan atau M menggunakan bahasa masukan, dan yang terakhir keluaran atau K menggunakan bahasa keluaran. Pemodelan sistem. Ada beberapa pemodelan sistem. Ada 3 pemodelan sistem. Yang pertama model konseptual, model yang diciptakan oleh perancang, dan kedua model mental, model yang diciptakan oleh pengguna ketika pengguna berinteraksi dengan suatu sistem. Model mental tidak akan pernah terbentuk jika seseorang tidak pernah menggunakan sistem. Dan yang ketiga gambar sistem atau sistem image, sistem yang diciptakan oleh perancang dan sesungguhnya dilihat oleh pengguna, menyangkut apa yang terlihat di layar tampilan dokumentasi atau user manual, bantuan dan pelatihan hal-hal lain yang berhubungan dengan sistem tersebut. Ini dia teman-teman, ada contoh model konseptual, kemudian ke gambar sistem dan ke model mental. Ini dia. Inilah beberapa pembahasan yang saya bahas. Semoga dapat membantu. Sekian dan terima kasih.